Salam sejahtera, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita bertemu di minggu ini. Nah, kali ini kita akan membicarakan Rasul Paulus di dalam pertobatannya. Kisah Rasul pasal yang ke-9. Ayat yang pertama, kita akan membacanya saudara sampai ayat yang ke-7. Nah, saya akan membacakan untuk kita. Sementara itu berkobar-kobar hati Saulus untuk mengancam dan membunuh murid-murid Tuhan. Ia menghadap imam besar dan meminta surat kuasa daripadanya untuk dibawa kepada majelis-majelis Yahudi di Damsyik, supaya jika ia menemukan laki-laki atau perempuan yang mengikuti jalan Tuhan, ia menangkap mereka dan membawa mereka ke Yerusalem. Dalam perjalanannya ke Damsyik, ketika ia sudah dekat kota itu, tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Ia rebah ke tanah dan kedengaranlah olehnya suatu suara yang berkata kepadanya, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Jawab Saulus, "Siapakah engkau Tuhan?" Katanya, "Akulah Yesus yang kau aniaya itu. Tetapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota. Di sana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau perbuat." Maka termangu-mangulah teman-temannya seperjalanan. Karena mereka memang mendengar suara itu, tetapi tidak melihat seorang juga pun. Nah, saudara, mereka mendengar suara itu tetapi tidak melihat seorang juga pun. Mari kita membicarakan bagian ini di dalam perenungan ini, saudara. Apa yang terjadi dengan Rasul Paulus di dalam bicara soal penampakan Yesus Kristus? Yesus Kristus menampakkan diri secara utuh, dilukiskan di dalam Korintus, adalah pada waktu sesudah kebangkitannya. Jikalau saudara memperhatikan ini baik-baik, saudara perlu melihat, meluruskan, atau katakanlah kita belajar dari apa kata Alkitab, bukan apa kata orang. Sehingga kita betul-betul memiliki satu data, satu fakta, satu perbandingan. Apa sebenarnya yang sedang terjadi. Dan ukuran yang paling pas bukan pendeta A, pendeta B, atau pendeta C. Termasuk bukan pendeta Bigman Sirait. Tetapi adalah Alkitab. Nah, saudara yang kekasih, di dalam 1 Korintus pasal 15, ya, dikatakan di sana ayat yang kelima, bahwa ia telah menampakkan diri kepada Kefas, yaitu Petrus, dan kemudian kepada ke-12 muridnya. Sesudah itu menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang. Maksudnya sampai hidup pada waktu Paulus menulis surat kepada orang Korintus. Tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Selanjutnya ia menampakkan diri pada Yakobus, kemudian pada semua rasul. Dan yang paling akhir dari semuanya, ia menampakkan diri juga kepadaku. Sama seperti kepada anak yang lahir sebelum waktunya. Nah, saudara, jadi Yesus menampakkan diri, ya, terakhir kepada siapa? Paulus. Itu di dalam Alkitab, menurut kesaksiannya Paulus. Nah, kemudian habis itu kita tidak lagi memerlukan tulisan para rasul karena sudah sempurna apa yang kita miliki. Nah, jadi saudara, dari data yang kita melihat di sini, Paulus yang waktu itu masih bernama Saulus dengan hati yang berkobar-kobar ingin mengancam dan membunuh para pengikut Yesus Kristus. Ya. Itu sebab dia menghadap kepada imam besar meminta surat legitimasi, surat kuasa untuk melaksanakan tugas itu. Karena bagi Saulus pada waktu itu, para murid Kristus telah mengajarkan satu ajaran yang tidak sesuai dengan apa yang diyakininya. Maka bagi dia secara rasional, secara argumentatif agama, yang namanya murid-murid Kristus ini adalah penyeleweng kebenaran Allah. Maka baginya, saudara, mereka adalah orang-orang yang perlu disingkirkan, orang-orang yang perlu dibuangkan, orang-orang yang perlu untuk digeser. Sehingga untuk mengamankan struktur keagamaan Yahudi, supaya institusi agama Yahudi tidak terganggu. Mengingat rupa-rupanya gelombang daripada ajaran pengikut Yesus semakin melebar dan semakin banyak simpatisan yang ada di sana. Semakin bertumbuh dan bertambah. Nah, di sini kita mungkin harus hati-hati sekali. Tapi saya sangat percaya para rasul yang bertambah-tambah pengikutnya tidak sedang mencari orang untuk memeras duitnya. Itu harus hati-hati. Semakin banyak orang diselamatkan, kita semakin bersyukur. Untuk itu kalau perlu kita rebut-rebutan, saudara, dengan dunia ini. Iya. Tetapi kalau kemudian mencari orang banyak untuk mengambil uangnya, itu pekerjaan setan. Nah, itu sebab saudara yang kekasih, ini kita perlu harus hati-hati sekali. Iya. Nah, bagi saya gereja cuma merek. Saya sangat sukacita kalau Tuhan betul-betul dimuliakan dengan berbagai gereja lain. Tapi saya pun sangat merasa bersyukur kalau Tuhan melayakkan saya bicara pada orang banyak. Iya. Nah, itu sebab kalau di tempat saya beribadah, saudara, ya, saya merintis gereja ini dari nol. Terus jalan bertumbuh dan bertambah. Nah, saya punya prinsip pelayanan 5 tahun atau paling lama 10 tahun satu tempat, terus pindah. Nah, saya itu beban saya begitu ya. Nah, beban seperti apa yang dikerjakan oleh Rasul Paulus. Nah, Rasul Paulus sangat membuat saya terobsesi akan pelayanannya. Nah, itu sebab bagi saya berapa banyak orang tidak menjadi penting, iya, untuk kumpul dan beribadah. Tapi berapa yang berkualitas. Nah, hanya untuk berapa banyak orang berkualitas perlu saringan.
Ya, saya boleh mengundang orang banyak seperti Gideon mengundang puluhan ribu orang, tetapi itu hanya nanti lewat seleksi tinggal beberapa begitu kan ya. Nah, itu menjadi satu pemikiran-pemikiran serius yang perlu kita pikirkan. Nanti pada satu kali waktu kita akan membicarakan topik ini bagaimana kita memandang gereja. Tetapi apa yang saya bicarakan sekarang menjadi semacam satu tren yang memaksa banyak orang, gereja-gereja tertentu akhirnya memanfaatkan event-event tertentu, termasuk soal penampakan Yesus ini. Penampakan Yesus selalu dimanfaatkan menjadi semacam satu bahan khotbah atau dan lain-lain sebagainya. Semacam satu mukjizat, ya, padahal memerlukan satu proses pengujian. Untuk apa? Untuk menarik, memenuhi semangat keinginan tahu banyak orang. Mengingat dunia ini penuh dengan orang-orang yang frustrasi, mengingat dunia ini penuh orang yang depresi, mengingat dunia ini penuh dengan banyak orang yang di tengah-tengah pergumulan. Nah, kalau muncul model seperti ini, lalu diberi satu legitimasi oleh orang hamba Tuhan tertentu, bahwa inilah mukjizat. Bagaimana orang tidak banyak, saudara? Iya. Waktu Rasul melayani banyak orang yang mendatang, saudara. Tapi Rasul tidak langsung mengelus-elus mereka supaya mereka tidak pergi. Tidak. Kebenaran adalah kebenaran yang tidak bisa ditawar-tawar. Iya. Saya suka orang banyak datang, tetapi saya tidak menangis kalau banyak orang pergi. Loh, kok ini pendeta kejam sekali? Oh tidak. Maksud saya, ketika mereka tidak dapat menghargai lagi kebenaran firman Tuhan, ya mau diapain? Ya jangan dipaksa. Jangan memberi mutiara pada babi. Tapi kalau kemudian dia merasa bertumbuh di tempat lain gimana Pak? Ya welcome, puji Tuhan. Di semua gereja yang benar ada firman Tuhan yang hidup. Kenapa pusing? Yang pusing adalah ketika banyak orang menyelip di antara hal-hal seperti itu. Memanfaatkan ya, situasi yang benar untuk tujuan yang salah. Nah ini harus ngerti baik-baik. Nah oleh karena itulah saudara, apa yang dialami Paulus pada waktu dia masih bernama Saulus menjadi penting kita pikirkan di dalam hal kontekstual penampakan Yesus Kristus. Supaya ini jangan dijadikan berita komersial untuk menarik banyak orang. Apalagi kemudian menambah-nambah hal-hal yang tidak benar. Segala sesuatu perlu diuji, saudara. Nah sesudah kenaikan Yesus Kristus, seperti yang saya sudah bilang juga minggu lalu, tidak lagi ada orang yang melihat Yesus secara utuh. Termasuk yang bernama Saulus. Nah pada waktu Saulus dalam perjalanan untuk membasmi pengukit Kristus di tengah-tengah kebencian yang sangat luar biasa, apa yang terjadi saudara? Oleh karena itu pada waktu dia berjalan, ya, menuju ke satu perjalanan yang sangat mengerikan, maka dalam perjalanannya ke Damsyik ketika sudah dekat dengan kota, tiba-tiba satu cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya memancar dari langit mengelilingi dia. Cahaya berarti bukan wujud kan ya. Cahaya berarti bukan tangan yang bolong kan ya. Cahaya berarti bukan lambung yang tertusuk tombak kan ya. Cahaya berarti bukan rambut yang gondrong kan ya. Cahaya berarti bukan hidung yang mancung kan ya. Cahaya bukan kaki yang berlubang paku kan ya. Cahaya bukan orang yang tersalibkan, dan cahaya bukan segala-galanya yang sering kita dengar saat ini. Paulus melihat cahaya. Nah saudara, mengapa seperti itu? Mari kita berpikir baik-baik. Pada waktu Yesus kembali ke surga, dia kembali kepada tempat asal usulnya. Kembali kepada kekekalan. Karena dia adalah Allah, saudara. Alkitab mengatakan barang siapa melihat Allah mati. Lalu waktu orang melihat Yesus, yang dia lihat Yesus itu apa? Yang manusia apa yang Allah? Karena yang manusia sudah mati. Ini kan jadi bingung sendiri ya. Kalau dia lihat Allah, Alkitab bilang melihat Allah nggak bisa, pasti mati. Lalu apa yang dilihat ini? Musa bertemu atau melihat kemuliaan Allah. Nggak ada orang bertemu Allah muka dengan muka, saudara. Apalagi face-nya jelas banget begitu ya. Rambutnya gondrong dan segala macam. Seperti yang saya bilang. Yesus yang mana? Yang kayak digambar. Dan saya harus ingatkan setiap kali bagian ini. Gambar Yesus adalah karya Leonardo da Vinci. Itu sebab sangat Eropa sekali, saudara, daripada Yahudi. Itu aja Yesus. Kalau Anda menemukan gambar Yesus di Korea, lain, khususnya di Cina. Maka dataran Cina menggambar Yesus apa? Mirip seperti orang Cina. Karena orang-orang setempat merasa, kenapa Yesus harus diklaim menjadi milik orang Barat? Orang Asia juga boleh toh. Di Afrika, gambar Yesus menjadi hitam, saudara. Lalu yang benar mana? Yang kuning langsat, yang hitam, atau yang putih? Jawabannya, nggak tahu. Loh kenapa? Karena memang kita nggak tahu warna kulitnya Yesus kayak apa. Jujur-jujurnya kan begitu. Wajahnya kayak apa, tingginya seberapa kita nggak tahu. Tetapi yang jelas gambar Leonardo da Vinci sangat perfect, sangat sempurna. Yesus yang ganteng, Yesus yang lembut. Wah wajahnya begitu ya. Tetapi saya sangat percaya, siapapun Yesus Tuhan kita, maka seluruh Alkitab telah bersaksi tentang sifat-sifatnya, tentang karakternya, bukan tampang atau tinggi badannya. Itu perlu diingat saudaraku. Bukan itu yang diceritakan. Tetapi yang kita visualisasikan, yang kita lihat sekarang adalah justru Allah seperti itu. Padahal Saulus justru melihat hal yang lain. Cahaya. Cahaya yang membuat dia tersungkur. Cahaya yang membuat dia rebah. Lalu dia mendengar suara yang sangat jelas. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Maka dialog yang terjadi satu dialog yang jelas, yang clear, yang bisa disaksikan oleh Paulus sendiri. Saudara, orang lain yang pada waktu itu ikut dikatakan, mereka kaget. Karena apa? Karena mereka mendengar suara, tapi tidak melihat seorang pun juga.
Nanti pada pasal 22 saudara akan lihat yang lain lagi begitu ya. Menurut kesaksian daripada Paulus, mereka justru melihat cahaya tapi tidak mendengar suara. Nah ini membicarakan sebenarnya suara yang didengar orang lain ini tidak suara seperti yang didengar oleh Paulus. Iya. Waktu Tuhan berkata, Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Orang mendengar suara gemuruh tetapi tidak ngerti apa itu. Mereka tidak lihat apa-apa itu. Waktu dikatakan lihat cahaya tidak mendengar suara, ya cahaya itulah yang kelihatan, yang suara itu yang disebut itu. Nah ini secara sederhana saja dulu. Iya. Saudara tidak usah dulu pikirkan itu jauh-jauh. Oke? Tetapi satu yang menjadi penting adalah suara itu begitu privacy sekali kepada Saulus. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Tuhan tidak pernah datang, apalagi menampakkan diri untuk hal yang tidak jelas, saudaraku. Maafkan saya. Tuhan tidak akan pernah datang dan menampakkan diri untuk sesuatu akibat yang tidak jelas. Pasti jelas sekali. Ketika dia menampakkan diri, maka itu membicarakan pertobatan. Ingat minggu lalu, Thomas, engkau percaya karena engkau melihat. Tetapi berbahagialah mereka percaya sekalipun mereka tidak melihat. Saulus jahat, penjahat. Karena itu Tuhan Yesus datang dan menyatakan diri pada dia. Tetapi bukan wajah atau tangan yang berlubang paku atau dia yang tersalib, saudaraku. Cahaya yang mengejutkan, lambang sebuah kemuliaan. Tetapi menjadi penting bukan cahayanya, saudaraku. Apalah arti sebuah cahaya tanpa makna? Tapi menjadi penting adalah kalimat daripada cahaya itu sendiri. Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Dialog yang terjadi sangat privasi sekali, sangat pribadi sekali, sangat personal sekali. Why Saulus? Saudara-saudara, hal itu membuat Saulus yang jahat, yang sudah memegang surat kuasa untuk membumi hanguskan, membunuh semua pengikut Kristus, yang sudah memiliki legitimasi lebih dari cukup, terkejut, tersentak, tersungkur tanpa daya. Saudara-saudara, apa yang terjadi? Maka kita kemudian tahu bagaimana Saulus mengalami pertobatan yang dahsyat. Pada waktu itu memang sangat hebat, sampai-sampai Saulus tidak bisa membuka matanya. Seakan-akan Tuhan ingin berkata, Saulus, engkau orang buta yang tidak tahu apa-apa. Engkau tidak mengerti soal dunia ini, engkau tidak mengerti soal hidup ini. Barulah kemudian Yesus membuka mata itu. Dan dia melihat, tetapi sudah di dalam kasih dan kuasa Kristus Yesus. Jadi, penglihatan akan Yesus Kristus ada dialog personal antara yang melihat dan yang dilihat. Yang kedua, yang dilihat bukan wujud tinggi besar dan segala macam unsur fisik manusiawi, tetapi cahaya kemuliaan Allah. Entah apa dan bagaimana bentuknya. Yang ketiga, ada suara yang jelas, saudaraku. Suara yang menciptakan suatu dialog yang hebat dan akibat daripada suara itu tampak. Nah, ini menjadi